touch the sides or anything. Di hutan Peru Amazon, seorang wanita bernama Constance Webb melakukan perburuan terhadap laba-laba langka bersama rekannya yang bernama Sim. Meskipun Constance sedang hamil, tapi dia tidak menyerah mencari laba-laba tersebut yang diyakini memiliki kandungan zat penyembuh segala penyakit. Selain itu, laba-laba langka juga identik dengan Las Aranas, yaitu suku tersembunyi yang memiliki kekuatan super setelah tergigit laba-laba tersebut. Selagi Constance mencari Gongo, Sim kembali ke camp. Tapi ada yang aneh dengan Sim, di mana ia tiba-tiba gelisah dan mencari sesuatu yang tidak jelas. Bersama dengan itu, Constance berteriak kepada rekan-rekannya kalau ia berhasil menemukan laba-laba langka tersebut. Namun secara mengejutkan, Sims tiba-tiba menembak rekan-rekannya dan mengungkapkan kepada Constance kalau ia sangat membutuhkan laba-laba itu untuk kekayaan dan kekuatan super. Ia pun menembak Constance dan pergi begitu saja sambil membawa Gongo tersebut. Gak lama kemudian, suku tersembunyi yang disebut sebagai Las Aranas muncul menolong Constance. Mereka membawa Constance ke gua rahasia yang ternyata penuh dengan laba-laba langka. Kepala suku Las Aranas lalu meletakkan Constance ke kolam air, di mana mereka menggunakan laba-laba yang sama untuk menggigit Constance. Setelah itu, Constance melahirkan seorang putri yang diberi nama Cassandra Webb. Kepala suku lalu mengatakan kalau gadis ini akan ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Dan agar si anak tetap aman, kepala suku akan mengirimnya ke panti asuhan di kota New York. Scene kemudian beralih ke 30 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2003. Cassandra kini sudah dewasa dan menjalani kehidupannya sebagai petugas ambulan bersama rekannya bernama Ben Parker sewaktu masih muda. Di keesokan harinya, Casey dan Ben menangani keadaan darurat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan tergantung di atas jembatan. Tapi, begitu Ben menarik si pengemudi, mobil kehilangan keseimbangan sehingga Casey yang masih terjebak di dalam mobil jatuh ke dalam sungai. Di posisi inilah, Casey mendapati dirinya dikelilingi oleh kekuatan magis yang tampaknya mengartikan sesuatu di dalam diri Casey. Namun hal ini tidak bertahan lama karena Casey terbangun setelah diselamatkan oleh Ben. Kita kemudian diperlihatkan dengan Sims yang kini masih awet muda dan hidup dalam kekayaan. Selain memiliki hobi nonton wayang, Sim juga sangat hobi memikat hati wanita, termasuk seorang wanita bernama Ihir. Singkat cerita, setibanya di apartemen, Casey membuka kembali berkas-berkas tentang ibunya, di mana ia menemukan riset tentang laba-laba Amazon dan juga suku Las Aranas, yang jika diartikan dalam bahasa Thailand berarti Kaplau Lam Kai. Las Aranas memiliki kemampuan dari racun laba-laba langka yang bisa membuat Las Aranas memiliki kekuatan, kecepatan, dan merembet di medan apapun. Selain itu, Casey juga menemukan foto ibunya yang sedang bersama Sim, yang artinya Sim sudah tergigit laba-laba langka yang membuatnya seperti sekarang ini. Casey kemudian melakukan perjalanan ke Peru. Singkat cerita, setibanya Casey di hutan Amazon, ia bertemu kepala suku Las Aranas yang membawa Casey ke gua tempat dia dilahirkan. Di sana kepala suku memisahkan roh Casey dari bentuk fisiknya, yang menyebabkan Casey melihat penampakan ibunya saat hamil. Di mana alasan Constance mencari laba-laba langka sampai ke Amazon ternyata yaitu untuk menyembuhkan janin Cassandra yang didiagnosis menderita myasthenia gravis, atau bisa dikatakan cacat pada saraf tertentu yang memungkinkan penderita tidak bisa melihat dan bergerak. Setelah menyatu kembali dengan tubuhnya, kepala suku memberitahu Casey kalau Casey tidak memiliki kemampuan fisik, tetapi ia memiliki kekuatan pikiran yang sangat luar biasa, termasuk melihat masa lalu dan masa depan. Namun semua itu hanya permulaan saja, karena Casey akan menemukan kemampuan baru yang sangat di luar nalar.
Dan semua kekuatan itu berasal dari gigitan laba-laba langka di tubuh Constance sebelum Cassie lahir. If you master your power, you are to be in more than one place at the same. Kita kembali lagi ke New York, di mana Julia, Anya, dan Matty mendapati kalau air ketuban Mary sudah pecah. Menyadari Mary akan babaran, Ben pun mengantar semua wanita ke rumah sakit. Namun sayangnya, di tengah jalan, Amelia berhasil memindai para gadis yang membuat Sim langsung pergi untuk mengejar mereka. Track the route. Tracking. Sementara itu, Cassie yang sudah kembali tidak menemukan siapapun di rumah Ben dan melihat gambaran Sim membunuh semua orang di pusat kota. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi ke sana dengan mencuri seekor ambulan. Thank you. Ketika sedang mengemudi, Ben tidak sengaja delenger yang mengakibatkan mobilnya terhenti di tengah jalan. Disitulah mereka melihat sosok yang sedang temingkring di atas papan iklan. Ketika Sim hendak melemparkan granat, Cassie tiba-tiba menabrak Sim dari belakang. Hal itu membuat granat terlempar dan meledakkan mobil milik pengendara lain. Cassie lalu memerintahkan para gadis masuk ke dalam ambulan dan meminta Ben agar segera membawa Mary ke rumah sakit. Ezekiel, he won't care about you now. You're Di showing tengah off. pelariannya, Cassie menyuruh para gadis untuk bekerjasama melawan Sim menggunakan APD dan berhasil menjatuhkannya dengan APD tersebut. Akan tetapi, tegangan listrik yang dihasilkan APD membuat mesin mobil mogok. Karena tak ada mobil lain di sekitar mereka, Cassie pun mengirim radio ke helikopter polisi untuk menjemput mereka di atas gedung mercon. Setelah itu, Cassie membawa mereka memasuki gedung mercon dan menyuruh para gadis menyalakan suar ke dalam peti berisi mercon gandul. Dan begitu Sim datang, peti-peti tersebut meledak menyelebeu sehingga Cassie memiliki kesempatan untuk membawa para gadis ke atap gedung. Setibanya di sana, helikopter mengalami kesulitan saat mendarat karena mercon slengdor dan gandul pating mabur-mabur di udara. Sim kemudian menggunakan salah satu mercon untuk meledakkan helikopternya. Ledakan tersebut membuat ketiga gadis terjatuh dan tersangkut ke dalam posisi yang sangat berbahaya, sehingga Cassie tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Dan dari sinilah, Cassie mengingat tentang perkataan kepala suku Las Aranas, yaitu Markadet Markadut bermangan ora udut. Cassie pun memproyeksikan dirinya secara astral dan menggunakan rohnya untuk menyelamatkan para gadis.